Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, salam sejahtera ya untuk kita semua. Sebelum kita mulai belajar, coba dicek bajunya, terus sepatunya, atributnya udah rapi atau belum? Udah lengkap atau belum yuk? Udah Bu. Oke, baik. Coba sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Aditya tolong pimpin doa coba buat teman-temannya kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Yuk Aditya boleh pimpin doa. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, nggak beri salam. Beri salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinter. Terima kasih Aditya sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama ya. Iya Bu. Oke, sekarang Ibu mau kalian baca di buku kalian nih halaman 8. Hari ini kita mau belajar mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit buat baca sebentar. Oke, baca dulu yuk. Udah? Udah. Oke. Jadi apa sih hidup dan bersih di sekolah itu? Apa Ditya tahu nggak? Tahu Bu. Apa hidup dan bersih di sekolah itu apa? Setiap hari Bukan Di- itu. Yuk. Nah, kan tadi Ibu udah suruh baca nih tentang hidup dan bersih, hidup bersih dan sehat di Sekolah. Di sekolah. Udah ada yang tahu belum maksudnya hidup bersih dan sehat di sekolah tuh apa sih? Udah Bu. Apa coba Aditya tahu nggak apa? Sudah mandi. Sudah mandi. Kalau ke sekolah harus sudah. Mandi. Terus apa lagi? Apa? Kukunya digunting. Kukunya digunting, rambutnya Rapi. bajunya Bersih. Tuh, hidup bersih dan sehat di sekolah. Selain itu ada banyak lagi. Kita mesti menjaga apa nih namanya yang untuk ruangan belajar? Ruangan sekolah. Ruangan kelas. Kelas supaya lebih Bersih. bersih supaya kelasnya tidak Kotor. karena apa? Kalau kelas kita kotor, banyak sampah, banyak debu akan menimbulkan Tidak nyaman. tidak nyaman. Kenapa tidak nyamannya? Ayo. Karena kotor. Kotor. Jadi belajarnya jadi tidak nggak kondusif. kondusif. Kenapa? Karena kalau kelas kita kotor, itu akan menjadi apa? Ladang penyakit untuk kita. Kita ke sekolah untuk menimba ilmu. Kalau kita kelasnya kotor, sampahnya di mana-mana, di kolong mejanya banyak sampah, banyak bekas jajan. Gimana? Kan jadi tidak nyaman. Banyak kuman, banyak bakteri dan menjadi ladang nyamuk. Kalau kita digigit nyamuk bisa menjadi sakit Demam berdarah. Pinter. Oke. Ibu mau kalian sekarang bikin apa ya? Kalimat deh atau paragraf, boleh juga tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Yuk, berapa menit ya? Tadi kan udah ada yang pada tahu nih. 10 menit deh. Nggak apa-apa. Yuk. Ibu tungguin yuk. Udah? Udah. Siapa yang mau baca? Yang mau baca boleh baca. Boleh dibaca punyanya tugasnya. Saya Bu. Oke, baik. Silakan baca. Setiap hari aku selalu datang pagi-pagi untuk piket di kelas. Suaranya lebih keras dikit biar teman-temannya dengar.
aku dan teman-teman selalu membersihkan kelas agar nyaman dan bersih. Sekolahku sangat indah karena tidak ada sampah. Kami semua selalu bergotong royong untuk melakukan kerja bakti bersih-bersih sekolah. Udah? Udah, Oke, Bu. kita kasih applause dulu, tepuk tangan buat Aditya, bagus, pintar. Yang lainnya juga bagus, yang lainnya juga sudah hebat-hebat bikin paragrafnya. Cuma kalau membaca harus suaranya harus bisa didengar oleh yang lain. Supaya apa? Supaya yang lain ngerti. Lalu titik komanya, waktunya titik gimana? Jangan asal terobos aja kayak kereta. Oke? Oke. Tadi kan kalian nih udah piket nih, ya kan? Misalnya, cuci tangan nggak sebelum masuk kelas, sesudah piket? Tadi kalian ngapain aja? Nyapu. Pasti kan datang pagi-pagi kalian menyapu kelas supaya kelasnya bersih, ya bukan? Iya. Terus menghapus papan tulis, membersihkan meja ibu nih. Misalnya dikasih apa? Dikasih vas bunga tuh supaya cantik ya. Ya kan? Iya. Udah cuci tangan belum? Belum. Belum kan? Belum ya? Belum. Belum. Harusnya kalau sebelum memulai aktivitas belajar, sehabis kita melakukan aktivitas yang mengandung atau bersentuhan dengan barang yang misalnya kotor seperti sapu, menghapus papan tulis, memegang kemonceng untuk membersihkan debu-debu di kelas ini, sebelum kalian bel sekolah harusnya cuci tangan dulu. Oke, nanti kita cuci tangan sama-sama deh ya. Oke? Oke, nah terus ibu pengen tanya nih, ibu udah ada poster nih di sini. Gambarnya nggak banyak, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Ibu punya poster. Kalau lingkungan yang nggak sehat, lihat, yang nggak sehat nih, gimana? Ya kan? Iya. Nggak sehat. Nyaman nggak kalian belajar kayak gini sayang? Enggak. Enggak ya anak-anak ya. Kalau kelasnya indah tuh, ada bunganya, ada jadwal piketnya, papan tulis tuh, nggak ada sampah. Pasti kalian nyaman untuk belajar. Lihat lingkungan sekitar untuk olahraga di lapangan, banyak hijau-hijau. Enak nggak dihirup udaranya? Ada polusi nggak? Nggak ada kan? Pasti sehat. Makanya kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit, supaya belajarnya nyaman. Apalagi? Supaya bersih dan kondusif. Kalau bersih dan kondusif nggak cuma bersih aja, nggak boleh ngobrol kalau lagi belajar ya. Iya. Perhatikan ibu gurunya. Nah, lihat nih, misalnya kalian ngelakuin aktivitas piket, menyapu, mengelap kaca, menata meja guru. Ini adalah suatu aktivitas juga. Selain bersih, kelasnya nyaman, tubuh kita bergerak, menghasilkan apa? Keringat sedikit supaya tetap sehat juga. Ini adalah satu bentuk olahraga yang bermanfaat, bersih-bersih. Jadi yang punya tanggung jawab piket harus datang lebih awal, bersihkan kelasnya supaya bersih. Tidak seperti ini nih kotor, ini nggak patut untuk dicontoh. Apalagi kalau misalnya mau ada lomba kebersihan antar kelas, jangan cuma pas ada lomba aja bersih-bersihnya, karena mau menang. Jadi harus setiap hari dibersihkan supaya kelasnya nyaman, olahraganya juga tidak mencium bau sampah berserakan di mana-mana. Nah, setiap hari apa kalian gotong royong bersama untuk melakukan bersih-bersih sekolah? Hari apa? Jumat ya kan ya? Iya. Jumat, karena itu pulangnya kan cepet tuh ya kan. Jadi kita adain gotong royong untuk bersih-bersih. Jadi semuanya harus ikut kalau ada yang bersih-bersih supaya apa? Supaya semuanya bisa merasakan manfaatnya. Sekolah kita bersih, kelasnya nyaman, kelasnya rapi.
selain untuk kelas aja, diri kita juga harus rapi, ya kan? Sekolah seragamnya harus bersih. Makanya kalau pulang sekolah langsung pada main, jangan. Kalau memang mau melakukan aktivitas yang lain, kalian harus ganti baju dulu, pakaiannya diganti supaya baju sekolahnya tidak kotor, kan besok masih dipakai lagi ya kan? Iya, jadi harus ganti baju dulu supaya baju kalian tetap bersih, ya kan? Periksa nih kukunya, waduh kukunya panjang, nanti diperiksain nggak ya? Kan selalu diperiksa ya kan kukunya setiap kita pagi-pagi, setiap hari apa tuh ya? Hari Rabu kita periksa kuku. Siapa yang belum gunting kuku, siapa yang atributnya nggak lengkap, itu adalah satu tata tertib bersih dan sehat di sekolah juga. Kalau diri kita rapi, mau ke sekolah bersih, enak dilihat, wah sekolahnya juga rapi, peserta didiknya, siswa-siswinya cantik-cantik dan tampan-tampan, bersih, ya kan? Nah, Ibu mau deh, itu ada tugas, nanti kalian suruh bercerita, bikin cerita tentang sekolah, judulnya tentang sekolahnya, tapi yang sekolahku misalnya, yang bersih, sekolahku bersih dan nyaman, indah. Ya, sebelum jam pulang kita belajar cuci tangan dulu nih. Gimana kalau kalian, pokoknya kan udah difasilitasin di sekolah, ada wastafel di depan kelas. Sebelum kalian belajar, habis beres-beresin kelas, habis piket kelas pagi, pas mau masuk kelas cuci tangannya dulu, jangan sampai kumannya nempel lama-lama di telapak tangan kita. Yuk sekarang kita belajar cuci tangan dulu ya. Gimana? Yuk, nih. Pertama, kita basahin dulu nih tangan kita ke air. Terus kita pakai sabun. Bersihin tangannya. Punggung tangan, punggung kerat tangannya. Ini. Jadi biar bersih. Semua. Baru kita bilas. Ya. Yang penting udah cuci tangan kayak gitu sayang. Kalau misalnya habis piket, kita habis megang benda-benda yang sekiranya itu tuh udah dipegang banyak orang, kita harus cuci tangan supaya kuman dan bakteri nggak ikut kita pulang nih dari sekolah. Bukannya bawa pelajaran yang ilmu, malah kita bawa kuman dan bakteri. Jadi kita harus tetap sehat. Kalau habis piket, habis jam istirahat, pasti kan pada ada yang jajan di kantin, ada yang bawa bekal. Biasain dulu cuci tangannya ya. Oke? Oke, udah jam berapa nih? Udah mau waktunya pulang. Sebelum pulang Ibu mau tanya nih, apa yang kalian tahu nih habis kita belajar tadi? Dari mulai yang Ibu jelasin dari pas awal sampai tadi terakhir kita belajar cuci tangan. Apa sih yang kalian tahu hidup dan bersih di sekolah? Jadi ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Masa nggak ada yang tahu? Kan udah tadi udah bikin cerita, udah bikin paragrafnya, udah bikin kalimat tentang bersih dan sehat, udah tahu gimana cara-caranya menjalankan tata tertib, disiplin hidup bersih dan sehat di sekolah. Masa nggak ada yang tahu? Coba ayo, siapa? Bersih itu bikin nyaman. Bikin nyaman. Jadi harus selalu menerapkan hidup dan bersih di sekolah. Gak cuma di sekolah aja, tapi di tempat bermain juga, di rumah apalagi, karena kalian akan
lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Misalnya kan kalau belajar di rumah tetap harus bersih, tetap harus jaga kebersihan rumahnya. Hidup bersih itu pokoknya paling Utama. paling penting, karena kalau hidup kita bersih insya Allah kita terhindar dari yang namanya Sakit. sakit. Oke, jangan lupa kerjain tugasnya bikin apa tadi? Paragraf tentang kebersihan. Bikin cerita, judulnya tentang hidup bersih dan sehat di sekolah, harus ada judulnya. Nanti besok semuanya ibu mau bacain satu persatu, maju ke depan ceritanya masing-masing. Jangan lupa namanya bercerita suaranya harus jelas, intonasi itu apa? Intonasi itu misalnya kapan waktunya, harus suaranya keras, suaranya pelan, kayak gitu. Jadi jangan cerita bergumam aja sendiri, temen-temennya nggak tahu kalian ngomong apa, jadi yang lainnya ikut nggak kondusif. Kalau kalian ceritanya lantang, bagus, menarik, teman-teman akan fokus untuk dengerin cerita kalian, jadi nggak berisik satu sama lain. Jadi semuanya perhatikan temannya kan. Nah sekarang udah waktunya pulang. Ibu rasa udah cukup belajar hari ini. Tetap sehat semuanya. Jangan lupa jaga kebersihan di sekolah, di rumah, dimanapun. Jangan lupa belajar. Kalau main harus tetap ingat waktu buat belajar ya. Jangan lupa kerjain PR-nya. Jangan lupa ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Ya Pak, mau pimpin doa lagi yuk. Aditya boleh pimpin doa lagi, kita pulang yuk. Ya, marilah teman-teman sebelum kita pulang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa kerjain PR. Oke, jangan lupa besok yang piket bersihin kelasnya supaya tetap sehat. Yaudah ya. Hati-hati di jalan semuanya. Sampai ketemu besok pagi.